pergi berbelanja. Kalau mama papa yang manis pengen terhibur, mending ikut seminar Ibu Hanli aja. Hari ini kita semua pasti sama perasaannya sebagai orang tua menghadapi dilema menghadapi anak-anak kita ya. Perkembangan teknologi yang demikian cepat dari generasi kita itu menjadi salah satu pembeda yang mencolok dalam komunikasi antar generasi. Yang membuat kita sebagai orang tua di rumah, juga mungkin bapak ibu guru sebagai orang tua di sekolah, kadang bingung menghadapi anak-anak kita, apalagi usia remaja di tingkat SMA ini. Tapi hal itu juga membuat kita harus menyadari bahwa kita tuh nggak cuma anak-anak yang dituntut belajar, kita sebagai orang tua juga ternyata harus belajar setiap waktu agar mampu mengenali anak-anak kita sekarang yang disebut generasi Z. Mungkin ada juga bapak ibu di sini yang punya anaknya generasi Alpha ya, yang lahirnya 2010-an ke sini. Jadi itu pasti tantangannya juga lebih challenging ya, lebih menarik katanya. Nah, namun saya rasa semboyan Bapak Pendidikan Ganjar Dewantoro, yaitu Ingarto Sulihurodo Ingmadio Mangkarso Tupuri Handayani di depan memberi teladan dan contoh, di tengah memberikan inspirasi dan ide, di belakang memberikan dorongan dan arahan, itu masih terasa relevan meskipun prakteknya akan terus menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Nah, seminar hari ini salah satu upaya kita semua untuk belajar apa yang harus kita sesuaikan menghadapi tantangan tersebut. Yang pada akhirnya kita juga berharap dapat menjadi partner yang baik bagi anak-anak kita di segala situasi. Demikian. Hari ini hari berbahagia kita ya, dan hari penting. Ya. Mungkin banyak nggak tahu bahwa di sini saat ini penting sekali ya. Materi ini bagus sekali ya, tentang, dan kita kedatangan tamu istimewa ya, psikologi klinis ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang kesehatan mental ya, kesehatan mental mungkin ya. Yang jelas kalau nanti kita ngomong sama well-being ya, kita ngomong tentang well-being itu tadi kan Ibu Ina bilang kita punya tantangan ya, anak kita ya, tekanan-tekanannya. Jadi nanti bagaimana membuat anak kita bahagia, merasa berkecukupan ya. Stres levelnya kita turunkan ya. Dan yang penting bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Kegiatan seminar hari ini yang mengambil topik sporting teenagers physiological well-being ini sangat penting sekali. Banyak kita yang menggantungkan harapan tinggi kepada anak-anak kita, tapi di satu sisi beban moral itu kita tidak dampingi juga. Kita selalu memasang target angka, tapi bagaimana angka itu diraih oleh anak kita, kita lupa. Bagaimana stresnya mereka? Maka dari itu Ibu Bapak, Ibu Hanli nanti akan memberikan pencerahan. Kita boleh memasang target tinggi, memberi motivasi, boleh. Seperti yang sering saya sampaikan kepada anak-anak dan juga kita semua. Anak-anak kita itu generasi emas Ibu Bapak. Berlian-berlian yang belum dipoles, yang luar biasa nanti yang kita harapkan di Indonesia Emas 2045. Mereka lah yang akan berkiprah. Ini tidak hanya sekedar tagline motto, tapi harapan doa. Bapak Ibu guru, saya selalu sampaikan kepada teman-teman di sekolah, ayo kita tidak hanya sekedar seorang guru yang berupaya memindahkan semua pengetahuan yang ada di kepala kita kepada anak didik. Tidak. Kita juga harus mengajarkan, membelajarkan, membimbing bagaimana kita attitude-nya, sikapnya, pembiasaannya. Supaya apa? Mereka betul-betul
berguna bagi nusa, bangsa, dan agama kelak. Masa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang hebat ada di sini. Ya, saya akan mulai. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 8 Jakarta, Bapak Dr. Adas Muklis MIKOM. Yang saya hormati para wakil SMA 8 Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA 8 Jakarta yang hadir pada seminar hari ini. Dan yang saya hormati serta saya banggakan Ayah dan Bunda yang hadir pada seminar hari ini. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada kegiatan seminar hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan kalau tadi Bu Susi bilang tak kenal maka tak sayang, kalau saya tak kenal maka kenalan yuk gitu ya. Iya, nama saya Ibu Dina Berlianti, saya adalah guru BK kelas 11C sampai 11F. Buat mama-mama kelas 11C dan F dan sampai F boleh nanti kita kenalan ya Pak ya. Iya, bagaimana kabar ayah dan bunda hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, biar lebih semangat lagi Bapak ayah bunda yang sudah hadir, Bapak Muklis, Bapak Hari dan Ibu mohon izin. Slogan SMA 8 apa Bapak Ibu? Oke, baik. Nanti kalau saya bilang SEMAN 8, silakan ayah bunda mengatakan cerdas, tangguh, peduli. Ya Bapak dan Ibu ya, siap ya. Baik, SEMAN 8 Jakarta. Oke, sekali lagi SEMAN 8 Jakarta. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua. Ternyata semangat paginya sangat membara ya untuk mengikuti seminar hari ini. Baik, Bapak dan Ayah dan Bunda sudah hadir pada acara hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari narasumber kita, yaitu Ibu Henly Mulyani MC. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Henly yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir memberikan dan berbagi ilmu kepada kami ya Ibu ya, karena tantangan begitu besar menghadapi para remaja zaman now kalau kata anak-anak ya Maya gitu ya. Remaja zaman now gimana ya Ma? Ya gitu deh. Ya, izinkan saya menyampaikan profil singkat mengenai Ibu Henly. Ibu Henly kepanjangannya, nama panjangnya adalah Henly Mulyani MC. Beliau adalah clinical psychologist atau psikologi klinis yang tadi sudah sempat disinggung. Fokusnya pada anak, remaja, dan psikologi pendidikan. Beliau juga founder of Sahabat Orang Tua dan Anak yang biasa terkenal dengan SOA. Dan beliau pun co-founder of School of Child. Selain itu, beliau juga merupakan spesialis konsultan parenting dan pendidikan, konsultan pendidikan dan karir, konsultan pencegahan bullying, spesialis kesulitan pembelajaran, dan pelatih social learning. Wah, hebat ya Bapak dan Ibu, ternyata narasumber kita kali ini. Baik, beliau menempuh pendidikan formal di psikologi Universitas Atmajaya untuk sarjananya dan lulusan Master in Clinical Psychology Universitas Indonesia. Banyak sekali kegiatan workshop yang sudah beliau ikuti, baik di dalam ataupun di luar negeri. Saya akan bacakan secara cepat. Beliau pernah mengikuti program Neuro Linguistic Programming NLP pada 2012 sampai 2013, mengikuti pelatihan Parent Effectiveness Training di GTA Australia pada 2013,
mengikuti kursus di Robert Ferrari, konsultan dan ahli pencegahan bullying pada 2013, mengikuti workshop Understanding the Language Based of Specific Learning Disorder yang diadakan oleh PSC, aku salah ngomong itu, CIA pada Maret 2018, mengikuti workshop teknis intervensi untuk membantu siswa dan dalam kemampuan membaca yang diselenggarakan oleh PIS CIA pada Maret 2018, mengikuti seminar neuropsikologi pada 2018 dan 2019, mengikuti teaching social thinking to early learners oleh Nancy Tarsis yang diselenggarakan oleh Social Mind di Australia pada 2020, mengikuti pelatihan intensif social thinking clinical training program di California, USA pada November 2022. Wah, ini yang terbaru ya Bu ya kegiatannya. Iya. Selain itu, beliau juga mengikuti kegiatan internasional. Ada konferensi internasional tahunan APNMA di University of Sydney, Australia pada tahun 2015. Konferensi International Teaching and Learning with Technology di Singapura pada 2016. Konferensi internasional ILP di London pada 2019. Beliau juga sebagai beliau juga aktif di kegiatan sosial karena beliau merupakan relawan dari Resourceful Parenting Indonesia. Terus beliau juga memberikan sesi parenting di beberapa tempat di ruang publik terpadu ramah anak Karpetra di Jakarta, pengajar pada Yayasan Putra Bahagia Jaya, relawan ahli psikologi pada Keuskupan Agung Jakarta, dan beliau pun sebagai seorang penulis ada 3 buku yang sudah diterbitkan. Buku pertama adalah How to Deal with Your Child, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo pada 2016. Buku yang kedua ada Why Children Bully, diterbitkan pada oleh Grasindo pada 2018. Buku yang ketiga ada Parent-Child Happy Relationship pada 2018. Beliau juga kontributor media baik radio, televisi, majalah, dan surat kabar. Wow, kalau dengerin profilnya, subhanallah ya Bapak dan Ibu ya, hebat banget narasumber kita. Ya, banyak banget pengalaman yang sebenarnya bisa nih kita minta nih gitu kan ya. Jadi sharing dari Ibu pada kesempatan kali ini pasti sangat bermanfaat untuk kami. Dan Ibu Henly, kami di sini selaku orang tua sangat perlu dibekali dan mendapatkan support teenagers psychological well-being yang akan disampaikan. Jadi kita langsung aja ya Ibu ya untuk materinya. Sedikit pantun boleh Ibu? Nyambut dari Ibu Susi, pantunnya adalah jalan-jalan ke pasar Tebet, jangan lupa beli kenari. Bapak Ibu pasti udah pada ngebet, ikut seminar di mari. Baik, kita lanjutkan saja seminarnya. Untuk waktu dan tempat saya serahkan langsung ke Bu Henly. Mari Ibu. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bu Dina. Selamat pagi Pak Muklis, juga selamat pagi Pak Tri Arista, dan juga ini saya kenalnya Ibu Ina ya. Ternyata namanya Rosalina Wahyudi, saya baru tahu hari ini loh. Lalu juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini dan juga orang tua semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera juga buat semuanya. Baik. Nah, waktu saya kurang lebih 1 jam. Sebenarnya kalau ngomongin remaja itu bisa 2 minggu nggak habis-habis, betul ya Bapak Ibu ya? Seumur hidup ya, betul-betul. Nah, di salah satu buku teori perkembangan psikologi, satu-satunya masa yang mendapatkan istilah storm period
period itu adalah masa remaja. Jadi welcome to storm period Bapak Ibu ya. Sebenarnya sih udah dari SMP ya, bahkan udah dari kelas 6 sebenarnya. Jadi saya juga punya anak remaja, satu kelas 8 laki-laki dan satu lagi anak kami perempuan kelas 2 SD. Nah jadi apa ya, menjadi orang tua itu, apalagi orang tua remaja tuh saya mengibaratkan kayak naik roller coaster tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada saat-saat kita tuh excited ya, wah gitu. Ada saat-saat kita juga senang ya, ada bangga. Tapi juga ada saat-saat kita ngilu ya jadi orang tua, betul ya Bapak Ibu. Aduh nih anak nanti gimana nih ya, aduh kok dia kok ya. Jadi takut juga, semua ada campur-campur lah perasaan menjadi orang tua. Siapa yang mengalami seperti saya juga Bapak Ibu? Seperti teknologi semua ya. Artinya kita orang tua yang normal ya, dan anak-anak kita juga anak-anak yang normal ya. Nah, nggak apa-apa, kita nggak sendirian kok ya menghadapi itu semua. Nah, saya mau tanya nih, berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya, apa sih Bapak Ibu parenting goal Bapak Ibu? Goal sebagai orang tua apa sih? Kita pengen anak kita apa sih nantinya? Boleh yuk angkat tangan. Ya Bu? Pengen anaknya apa Bu? Sukses. Semua mau anaknya sukses ya? Pastinya ya. Terus apa lagi? Parenting goal yang lain mungkin ada? Ya Bu, teriak aja Bu. Bahagia, betul Bu ya. Apa lagi Bu? Percaya diri ya. Ada lagi? Yes Bu. Mandiri. Bermanfaat. Wah luar biasa tadi ya slogannya SMA apa tadi? Cerdas, tangguh, dan peduli. Betul ya. Bermanfaat dan cuma buat diri sendiri, tapi juga berdampak pada orang lain, bahkan Indonesia, siapa takut ya. Tuh ya, jadi ternyata banyak orang tua yang sepakat dengan saya ya, mau anak kita mandiri. Kita nggak pengen nanti udah umur 30-an, kalau ada masalah nyari mama ya, nyari ibu, nyari bunda, terus masih tergantung ya secara emosi ya, secara sosial, secara finansial. Kita pengen anak kita mandiri ya. Terus kita juga pengen anak kita bahagia ya. Intinya adalah semuanya dirangkum menjadi sukses, betul ya Bapak Ibu ya. Sukses lahir dan batin, kira-kira gitu. Nah, mengapa sih hal ini penting? Karena kita mau menyiapkan nih anak-anak kita yang udah di remaja. Sebenarnya kalau kelas 8 itu sudah termasuk remaja yang butut ya, remaja akhir. Karena sesudah remaja akhir, anak-anak kita akan masuk ke fase dewasa awal ya. Nah, jadi kita mau menyiapkan nih anak-anak kita untuk studi ya, studi ke depannya nanti, lalu kemudian pekerjaannya, dan kalau anak kita berkeluarga, kita juga menyiapkan dia untuk bisa menjadi ayah yang baik, ibu yang baik ya, terus pasangan yang baik juga ketika mereka nanti berkeluarga ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, saya membayangkan proses ya, proses perjalanan anak-anak kita dari bayi sampai sebentar lagi kan anak-anak kita akan lepas ya. Nah, itu seperti metamorfosis kupu-kupu ya, dari kepompong yang masih sangat tergantung sampai akhirnya menjadi sebuah kupu-kupu yang indah dan dia bisa terbang, tadi katanya berdampak hidupnya bagi masyarakat, bagi sosial, bagi orang banyak ya. Amin ya. Kita doakan anak-anak kita bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk anak kita bisa independen, mandiri, untuk anak kita bisa bahagia, untuk anak kita bisa sukses, berdampak, tentu kita mau perkembangan ini semua dikembangkan dengan baik dan benar. Apa aja? Fisik, udah pasti ya. Kita berikan gizi yang bagus supaya fisiknya sehat ya. Tanpa fisik yang sehat, mau cita-cita sebesar apapun gak akan mungkin bisa terjadi ya. Karena ini kayak apa ya? Kayak ya kita harus menggunakan badan kita kan untuk bekerja dan berkarya. Lalu cultural development, nah intelektual, emosi, sosial, moral. Saya akan lebih banyak membahas di keempat aspek ini ya. Intelektual, sosial, emosi, dan moral ya. Yang dua ini saya nggak bahas lah. Ini Bapak Ibu rasanya udah ngerti ya. Nah, kita lihat remaja menurut definisi WHO. Katanya sih berusia antara 10 sampai 19 tahun. Dimulai dari masa pra-remaja, pubertas. Pra-remaja itu singkat ya, kira-kira di kelas 5 SD, 6 SD. Tapi sekarang banyak anak yang pubernya cepet ya. Kelas 3 udah puber, 4 udah puber ya. Lalu kemudian remaja
ya, itu di usia 13 sampai 19 tahun. Ketika kita bicara manusia, Bapak Ibu, kita bicaranya kurang lebih ya range, karena nggak ada yang exactly the same. Ulang tahun 10 tahun happy birthday to you ya, semua langsung masuk para remaja, enggak. Kita bilangnya kurang lebih ya usianya segini. Nah, kita lihat ini teori perkembangan sosial emosi menurut salah satu tokoh psikologi yang sangat terkenal, yaitu Erikson. Kita lihat, nah anak-anak kita ini di sini ya 13 sampai 21 tahun, betul? Ini di masa remaja, teenagers ya, dan isu perkembangan sosial emosi di masa remaja apa Bapak Ibu kayaknya terkenal ya ini, yaitu pencarian identitas diri ya. Who am I? Ingin diterima, ingin dihargai, ingin diakui ya. Jadi memang pencarian identitas diri ya. Nah, ketika identitas diri terbangun dengan kuat, dengan positif, ini akan menjadi bekal dia nanti ketika memasuki masa dewasa awal ya, dan dewasa selanjutnya. Karena sesudah masa remaja yaitu masa yang adult, dewasa awal ya. Nah, jadi kita mau menyiapkan nih anak-anak kita. Oke, kita bahas mengenai intelektual dulu ya Bapak Ibu ya. Kita bahas mengenai intelektual. Karena waktu terbatas, mungkin saya nggak akan banyak bahas detail. Jadi yang namanya seminar belajar, Bapak Ibu belajar. Ini saya manage ekspektasi dulu ya. Belajar itu ada ada areanya. Ada areanya knowledge. Tentu saat ini kita seminar cuma 1 jam, 1 jam setengah, yang kita dapatkan lebih banyak ke knowledge ya. Lalu belajar yang berikutnya ada yang objektifnya adalah skill ya, yaitu keterampilan. Mungkin nanti saya akan bicara mengenai mendengarkan dengan empati. Saya kasih contoh. Tapi ketika saya kasih contoh, Bapak Ibu sudah mendengarkan saya, tapi kok saya belum terampil ya untuk bisa melakukan itu. Ya karena kalau mau belajar skill kita perlu waktu yang lebih banyak ya, dan kita perlu latihan-latihan. Nggak mungkin belajar mobil hanya dalam waktu 1 jam ya, karena skill. Lalu kemudian skill ditambah knowledge dilakukan diulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi mungkin saat ini kita lebih banyak bahas di tataran knowledge ya, karena waktu yang sangat terbatas. Nah, kita lihat siapa yang mengalami anak remajanya mulai suka ngeyel, ngebantah, ngelawan. Ada ya, semua angguk-angguk ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ketika anak remaja kita begitu, itu sebenarnya satu sisi ciri positif dari perkembangan intelektualnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di usia remaja kita lihat anak-anak sudah masuk ke tahap formal operasional. Saya nggak mau pakai bahasa yang sangat teoritis. Intinya adalah abstract thinkingnya, kemampuan berpikir abstraknya mulai berkembang, logika berpikirnya mulai berkembang, sehingga anak-anak kita juga menjadi lebih kritis Bapak Ibu ya. Jadi syukur alhamdulillah sebenarnya kalau anak-anak kita melakukan itu ya, karena ini ya, karena berkembang. Nah Bapak Ibu, mulai sekarang saya mengajak kita semua untuk menggunakan kata-kata yang lebih positif menggambarkan perilaku anak-anak kita. Coba, apa rasanya kalau misalnya kita bilang begini, anak saya itu suka ngebantah, suka ngeyel, suka ngelawan. Akan create emosi kita seperti apa Bapak Ibu? Emosi positif atau emosi negatif? Negatif. Tapi kalau misalnya kita bilang anak kita, waduh Bu Susi, anak saya sekarang itu mulai sangat argumentatif, ya ampun, kritis banget dia ya. Strategic thinkingnya sampai mamanya kadang-kadang nggak tahu ya. Nah, rasanya lebih apa? Lebih positif ya. Yuk kita mulai menggunakan kosakata yang lebih positif yang menggambarkan perilaku anak kita. Karena nanti emosi kita juga jadi positif. Menghadapi anak pun akhirnya jadi lebih positif. Dan psychological well-being juga bisa terjadi ya. Psychological well-being emak-emak, bapak-bapak juga penting soalnya ya. Emak-emak, bapak-bapak harus well-being dulu psychologicalnya ya, akan ketransfer ke anak-anak. Nah, jadi ini adalah tanda yang positif. Jadi sebenarnya menghadapi anak remaja yang kritis ya, yang berargumentasi, di bawah santai aja Bapak Ibu ya, di bawah santai. Kita nggak usah langsung merasa terancam, atau kita jangan langsung merasa wah harga diri kita sebagai orang tua langsung runtuh gitu ya. Nggak perlu ya.
kita dengarkan. Intinya, dengarkan dia sampai selesai. Jadi perspektif taking, kalau di dalam social learning itu perspektif taking, memahami. Jadi gini, misalnya bayangkan aja Bapak Ibu ya, ada angka 6 ya, dibayangkan saja. Saya kalau di sini akan bilangnya ini angka berapa? 6. Dari perspektif pikiran saya melihat. Tapi ketika anak remaja kita di sini, dia akan bilangnya apa Bapak Ibu? 9. Mana yang benar, mana yang salah? It's all about perspective taking, ya. Cara pandang, bagaimana pikiran dan perasaan kita bisa berbeda ketika kita menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan kita, dan that's normal, ya, that's very human being, ya. Oke, jadi dengarkan. Intinya ada sometimes ada sesuatu yang nggak perlu disepakati bersama. Artinya kita berbeda, it's okay beda. Misal anak saya suka makan sushi, saya nggak suka makan sushi, perlu diperdebatkan nggak? Nggak perlu. Itu preferensi pribadi, ya. Anak kita sukanya musiknya misalnya musik apa? Musik jazz, kita nggak suka jazz, that's okay, ya, itu preferensi pribadi, ya. Nah, jadi ada yang mungkin nggak perlu disepakati, ya, kita memang berbeda, that's okay, kita menerima perbedaan itu antara orang tua dan anak. Ada yang perlu disepakati, ya, disepakati bersama. Ada hal-hal tertentu yang bahkan anak perlu hanya mengikuti orang tuanya, ya. Kalau di presiden kita bilangnya hak prerogatif orang tua, ya. Tapi jangan semua seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Oke, sekarang saya mau nanya nih sama Bapak Ibu. Ada Elon Musk, ada Gordon Ramsay, ada Jack Ma, ada BTS. Siapa di sini ARMY? Siapa tahu mama-mama ada yang ARMY? Oh, ada kok ARMY. Saya tuh kalau seminar nanya ada nggak di sini yang ARMY? Ada, selalu ketemu mama-mama ARMY, ya. Nah, mama ARMY, mana di antara orang keempat tokoh itu yang hebat? Mama ARMY paling hebat? BTS lah. Oh, BTS. Oh, Elon Musk. Oh, bukan BTS. Benar. Aduh, ternyata ARMY nggak ngomong BTS. Nanti saya kasih tahu ARMY yang lain loh, ya. Elon Musk, kenapa Elon Musk, Bu? Kenapa Elon Musk? Kalau baca-baca di YouTube Elon Musk keren. Oh, keren, tapi juga unik loh Bu orangnya. Nama anaknya S, terus siapa lagi ya nama anaknya, ya. Nah, ada lagi yang punya pendapat berbeda? Mana di antara keempat tokoh ini yang paling hebat? Paling bawah tuh yang mana ya? Apa? Jack Ma, kenapa Bu? Kisahnya inspiratif banget, mulai dia dari nobody jadi somebody. Dari nobody jadi somebody, keren nih ya. Jack Ma dulu sempet bangkrut ya Bu, tapi dia punya mentalitas squeezy. Ada lagi? Sekarang saya tanya nih, BTS. BTS, tadi ngomong BTS siapa? BTS, kenapa BTS Bu? Umur begitu bisa terkenal di seluruh dunia, ya. Bahkan FIFA World Cup itu pakai BTS, ya, nggak pakai Ariana Grande, ya Bu, ya. Oke, nah pertanyaan saya gini, kira-kira Alibaba yang punya Alibaba, Jack Ma, bisa nggak performing art kayak BTS? Gak bisa, ya. BTS kira-kira bisa nggak tuh mendirikan SpaceX dan Tesla seperti Elon Musk? Belum tentu. Jadi mana yang paling hebat? Semua hebat di bidangnya masing-masing, ya. Jadi tobat ya Bapak Ibu, ya. Jadi semua hebat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, PR Bapak Ibu adalah menemukan anak Bapak Ibu yang mana, mau jadi apa nantinya, hebat di bidang apa. Bersyukur ada satu tokoh psikologi namanya Howard Gardner. Dia mengeluarkan teori namanya multiple intelligence, ya. Jadi sebelum Howard Gardner mengeluarkan teori multiple intelligence, orang-orang yang dibilang pintar, dibilang hebat, itu cuma keturunan Elon Musk, Bapak Ibu, ya. Yang jago di logic math, ya, yang jago di science. Ya, orang seperti saya nggak dibilang cerdas, ya. Yang art nggak dibilang cerdas. Tapi ternyata orang punya kecerdasan yang berbeda
beda ya. Baru kemarin saya ketemu konseling sebuah keluarga yang datang ke saya, anak perempuan kelas 6 SD. Anak ini sepertinya ada disleksia ya. Nah terus kemudian dia itu akademiknya nggak bagus ya, wah pokoknya cukup struggle karena dia disleksia kayaknya telat deteksi. Nah tapi dia itu sangat jago di interpersonal, kata mamanya dia mah dicemplungin di mana temennya pasti ada Bu Hani, dia bilang gitu ya. Terus dia juga jago di art, gambar, dia belajar sendiri, sama dia juga jago di music ya, dia suka edit music. Terus mamanya bilang gini, Bu Hani, kakaknya itu akademik gak ada masalah, Bu Hani jago. Tapi Bu Hani tiap hari saya nanya sama kakaknya, teman kamu sekarang ada berapa? Kamu udah punya teman belum di sekolah ya? Jadi interpersonalnya lemah ya untuk kakaknya ya. Jadi lihat setiap orang berbeda-beda. Nah Bapak Ibu, sayangnya masih banyak sampai sekarang orang-orang berpikir anak-anak yang IPA itu anak-anak yang lebih cerdas dan yang lebih hebat daripada IPS ya. Jadi mulai sekarang kita harus mengubah mindset kita. Itu bukan sesuatu yang benar ya. Kayak tadi ya, apakah Elon Musk bisa ngedance seperti BTS nyanyi ya? Nah, saya kalau ngeliatin K-pop, saya sih nggak terlalu suka K-pop, tapi kalau ngeliatin mereka udah dance, mata saya langsung ya, oke. Baik. Nah, ini kisah dengan anak saya sendiri Bapak Ibu. Dia suatu hari bilang gini, waktu kelas 7 kalau nggak salah, "Mah, ada 2 pelajaran yang aku nggak suka," katanya, "yang aku juga nggak bisa," katanya. "Oh, apa itu?" saya tanya. "Mandarin sama musik." "Ah, gak apa-apa, kamu tidak dirancang Tuhan untuk menjadi musisi," saya bilang. "Yang penting lolos KKM aja 2 mata pelajaran itu ya." Anak saya yang pertama ini lebih ke computer science, saya seneng banget dengan coding. Oke. Nah, jadi isunya anak-anak di usia kelas 11 itu adalah mau kuliah apa nanti? Aku mau jadi apa nanti? Itu termasuk dalam pencarian identitas diri ya. Ini belum menjadi isu di anak SMP, remaja SMP belum, tapi sudah menjadi isu di anak remaja SMA. Nah, Bapak Ibu, yang saya sharingkan ini adalah pengalaman-pengalaman saya dengan klien-klien saya. Mohon slide-slide saya yang beberapa ini tidak di-sharingkan. Kalau memang mau sharingkan di sosial media, nanti tag saya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya bertemu dengan seorang anak laki-laki ambil kuliah computer science di Amerika. Karena bapak mamanya berpikir bahwa computer science adalah bidang yang wah, ya, wah, bergaji besar, masa depannya bagus. Dia bilang waktu datang ke saya, lihat betapa psychological well-being itu mempengaruhi produktivitas hidup kita sehari-hari. Anak ini sangat stres, sangat tertekan karena mamanya juga sangat dominan, ya, papanya juga, keluarga besar papanya juga. Dia bilang begini, "Tante," anak-anak remaja pada saya tertahan nih, "Tante, aku nggak mengatakan orang tuaku nggak sayang aku," katanya. "Mereka sayang dan peduli sama hidupku, tapi mereka sayang dan peduli sama hidupku dengan cara yang salah," katanya. "Sampai membuat aku tidak mengenal diriku sendiri," katanya. "Tidak merasa memiliki kehidupan dan membuat aku merasa terbeban." Jadi Bapak Ibu, untuk orang tua 98, semoga tidak ada orang tua di sini yang ingin hidup kedua kali di dalam kehidupan anak. Ya, biarlah kupu-kupu ini terbang menjadi diri sendiri. Kita orang tua adalah sebagai family support system. Oke? Nah, meskipun dia di computer science di Amerika, ya, tapi dia pulang ke Indonesia karena dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Kenapa? Karena ada isu psychological well-being. Ya, anak ini sedang mengalami depression. Ya, oke. Ini saya sharingkan juga chattingan dari seorang anak laki-laki kepada mamanya di forward ke saya, Bapak Ibu, ya, klien ya. "Tiap kali aku cerita kalian, mana mau dengar? Kalau kalian gak setuju, mana mau dengar? Maunya dengar yang kalian suka-suka aja. Kerjaan aku di koas, kalian mau dengar? Tapi kalau aku ngomong hal-hal yang justru membuat aku penting, mana mau kalian dengar? Kenapa aku gak suka ke gereja? Kenapa aku gak mau punya anak? Kenapa aku gak mau nikah? Kenapa aku gak mau spesialis? Kenapa aku suka biotek?" Jadi anak ini dipaksa untuk menjadi dokter, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya dia ingin mengambil jurusan bioteknologi. Ya,
aku udah nggak perlu minta persetujuan kalian, kalian juga nggak mau tahu kok, ya. Jadi pernahkah kita bertanya pada anak kita, nah apa sih yang membuat kamu bahagia? Pernah nggak kita mendengar dari perspektif pikiran dan perasaan anak, apa yang membuat dia bahagia? Ukuran sukses kamu apa sih, nak? Seringkali kita memakai sepatu kita sebagai standar kesuksesan, kebahagiaan, dan keberhasilan anak-anak kita. Ya, jadi Bapak Ibu nanti pulang nanya, nah apa sih? Apakah kamu sekarang sudah merasa bahagia jadi anak Bapak Ibu? Ya, bahagia hidupmu itu, kamu merasa hidupmu bahagia itu kalau apa sih, nak? Buat kamu tuh definisi sukses tuh apa sih, nak? Coba ya nanti PR buat nanti malam ya Bapak Ibu ya. Orang tua ada PR dari saya nih. Gimana buat meyakinkan ortu dengan cita-cita kita? Soalnya kadang ortu itu kayak nggak membebaskan cita-cita anaknya. Bagaimana cara mengatasi cita-cita kita yang tidak didukung oleh orang tua? Kenapa orang tua menuntut kita untuk menjadi yang orang tua mau, sedangkan kita harus menurutinya walau kita tidak menyukai sama sekali? Kenapa orang tua selalu matahin semangat kita? Bapak Ibu, ini semua adalah curahan hati yang disampaikan kepada saya baik secara langsung maupun secara webinar dari anak-anak remaja di usia anak-anak Anda semua. Ya, yuk kita mulai sekarang memperhatikan well-being anak-anak kita dari sisi intelektual, kecerdasannya, minat, bakat, kekuatannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aspek yang berikutnya, yaitu emosi, sosial, dan moral. Nah, ini lebih menarik lagi nih Bapak Ibu ya. Siapa sih yang gak punya isu sosial emosi sama anak remajanya? Ada? Enggak. Semua orang tua pasti punya isu sosial emosi anak remajanya ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sana, saya akan menjelaskan satu yang namanya executive function skill. Executive function skill ini sangat penting. Saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu familiar dengan istilah executive function skill? Enggak, betul. Itu yang banyak saya temukan. Banyak orang tua nggak ngerti executive function skill, meskipun kadang-kadang orang tua udah melakukannya sih buat anak. Bahkan banyak guru nggak ngerti executive function skill. Padahal Bapak Ibu, executive function skill ini adalah keterampilan untuk menjalani hidup. Artinya, kalau executive function skill ini tidak dilatih, tidak dikembangkan, manusia dewasa tidak akan terampil menjalani kehidupannya, Bapak Ibu. Nah, executive function skill itu meliputi keterampilan apa aja? Satu, keterampilan membuat tujuan, lalu merencanakan dan mengatur bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Nah, anak-anak di usia kelas 11, tujuannya udah nggak lagi tujuan harian. Kalau anak TK dilatihnya tujuan harian. Hari ini kamu mau ngapain aja, bikin schedule rutin harian. Itu kalau anak TK, anak kelas 1, 2 SD. Anak SMA, nah kamu tuh nanti mau kuliah kemana? Habis kuliah tuh kamu tuh mau apa sih? Udah bisa ya membayangkan tujuan yang lebih panjang. Lalu udah ada tujuan, rencanakan bagaimana tujuan itu bisa dicapai ya. Nah, lalu kemudian regulasi diri, regulasi emosi. Jadi kontrol diri, kontrol dorongan, kontrol emosi. Saya kasih contoh. Ini semua terkait Bapak Ibu. Jadi bukan pilar yang berdiri sendiri-sendiri. Contoh, misalnya lagi zaman sekolah online, ya. Ini executive function skill challenging banget bang sekolah online. Udah punya tujuan, oke. Hari ini aku mau sekolah online dengan baik dan benar, ya. Aku mau submit tugasku hari ini, oke? Goalnya udah ada, udah bikin rencana. Jam segini aku mau begini, jam segini aku mau begini. Wah, planning organizingnya udah oke. Tapi regulasi dirinya, si M datang. Si M tuh tahu tengah siapa Bapak Ibu? Si malas, betul ya. Si malas datang. Bah, gak usah kerja, ngapain? Mendingan nonton YouTube aja ya, main game online ya. Iya, terus si B datang, tahu siapa si B? Si bosan datang ya. Nah, si malas, si bosan itu adalah sesuatu yang sangat natural manusia. Gak ada manusia yang gak pernah malas, gak ada manusia yang gak pernah bosan. Cuma bedanya, orang-orang yang berhasil menjalani hidup adalah orang-orang yang bisa meregulasi malasnya. Orang-orang yang bisa meregulasi bosannya, ya. Jadi keep doing it meskipun lagi malas, keep doing it meskipun lagi bosan. Itu bicara mengenai regulasi diri, regulasi emosi. Planning udah
nggak ada regulasi diri, bisa tercapai nggak? Nggak bisa. Nanti satu lagi kedatangan si S, si susah, si sulit, ya kan? Susah banget sih nih, nyerah, ya kan? Seperti itu. Nah, lalu fokus, fleksibilitas ya, fleksibilitas berpikir, lalu memori kerja, kesadaran diri, self awareness, ya. Gimana perasaan kamu hari ini? Nggak tahu galau lah, ya. Self awareness anak remaja, lalu sudut pandang ya tadi perspektif taking. Nah ini semua Bapak Ibu, executive function skill itu memang di usia remaja itu masih under construction. Jadi Bapak Ibu belum matang. Kita lihat di usia anak remaja kita di sini kan, jadi masih belum matang di usia remaja. Jadi sebenarnya kalau secara perkembangan teori otak manusia itu baru dikatakan dewasa itu sekitar 23 sampai 25 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengharapkan, kamu kan udah tahu, kamu harus tahu waktu dong, kamu harus kontrol diri kamu sendiri tanpa ada supervisi sama sekali dari orang tua, nonsense. Ya, kenapa? Ya karena executive function skill tadi masih under construction, ya, masih error, masih suka error, betul. Jangankan orang anak-anak remaja, orang tua juga masih suka error kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi meskipun di Indonesia secara sosial itu dikatakan mulai dewasa di usia 17 tahun, boleh ikut pemilu ya kan, dapat SIM, padahal sebenarnya jadi begini Bapak Ibu. Kalau anak remaja minta nyetir motor, nyetir mobil, secara fisik mereka bisa nyetir motor, nyetir mobil, tapi yang mengerikan itu adalah regulasi emosi, regulasi diri. Ketika lagi nyetir motor, di apa nih namanya? Diselip, wah, langsung panas. Nah, akhirnya perilaku emosinya seperti itu dia nggak bisa kontrol dan ini beresiko. Ditantang, lu cuma bisa lari 80 km sejam lu. Ayo 120 langsung. Wah, ya. Harga dirinya langsung apa ya, terpancing ya. Nah, sebenarnya di situ risky behaviornya di situ ya. Nah, jadi Bapak Ibu karena belum matang, peran orang tua itu untuk psychological well-being anak penting banget. Sehingga ada 3 peran orang tua. 1, orang tua sebagai orang tua pasti ya, Bapak Ibu menafkahi anak ya, hadir di sini sebagai orang tua. Lalu penting banget nih Bapak Ibu, ada saatnya juga orang tua sebagai teman, we friend ya. Nah Bapak Ibu, kapan sih saatnya orang tua sebagai teman? Cari waktu untuk dating, one on one. Tapi saat dating, hindari untuk pakai momen itu buat kasih nasihat Bapak Ibu. Wah, mau ajak nonton Wakanda Forever, mau ajak makanan favorit dia, nanti lagi makan berikutnya kalau Bapak Ibu ajak dating lagi, mau ikut nggak tuh orang remaja? Itu banyak terjadi yang saya dengar dari remaja di ruang konseling saya. Ogah pergi sama mama, paling nanti cuma dikotbahin, paling nanti cuma dimarahin ya. Itu meskipun makanan favorit rasanya gak enak sama sekali ya. Jadi sebagai teman gak usah dijahin, itu jahinnya dicopot dulu Bapak Ibu ya. Jadi santai, santuy ya, gak usah dikit-dikit, wah gak boleh ngomong kayak gitu ya sama orang tua, gak sopan banget, gak usah ya. Kalau misalnya mama katro banget, iya nih mama katro banget ya, gak apa-apa, kan saat itu kita lagi teman ya, tapi ada saat kita jadi orang tua, you have to listen to me ya, kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah life coach Bapak Ibu, ini yang penting. Tapi cara jadi coachnya itu udah, nah tadi tuh, itu bagus banget tuh Tuturi Handayani, betul ya, Ingat Sosum Tulodo, ada saatnya jadi Ingat Sosum Tulodo, ada saatnya orang tua harus jadi Ingat Sosum Tulodo, ada orang tua harus jadi Ingmadia Namun Kaso dan Tuturi Handayani, kayak begitu, itu masih berlaku. Itu Ki Hajar Dewantara luar biasa ya, itu dibuatnya tahun berapa Bapak Ibu? 1825. Ki Hajar Dewantara 1825 kan? Ayo sejarahnya gimana dulu? Itu masih relevan loh
sampai sekarang ya, cuma bahasanya aja. Nah, apalagi anak-anak di zaman sekarang, Bapak Ibu. Dulu, pendidik zaman kita, psychological well-being zaman kita, itu dipengaruhi oleh siapa? Orang tua, guru, TV-nya TVRI, paling ada satu RCTI, radionya Prambors, Sonora, itu nggak Bapak Ibu? Mustang ya. Udah itu doang kan Bapak Ibu, itu doang. Tapi di zaman sekarang, kalau kita nggak mengambil peran sebagai life coach anak-anak kita Bapak Ibu, siapa yang jadi coach mereka? YouTube. Semua yang dia temukan di internet Bapak Ibu. Nah makanya peran orang tua untuk menjadi life coach anak di zaman sekarang menjadi semakin penting. Kalau nggak value-value yang masuk, bukan value keluarga, bukan value Anda, tapi value yang mereka temukan, dan belum tentu benar kan semua yang ada di dunia internet seperti itu. Ya itu tantangan di zaman sekarang. Ya makanya isu-isu kesehatan mental kayak misalnya self-diagnose. Ya, jadi ada anak yang self-diagnose karena mendengar satu orang tiktokers ngomong begini. Nah tiktokers ini kan bukan profesional dan dia menganggap itu sebagai kebenaran. Dan kalau udah menganggap kebenaran, oh aku bipolar, ya aku depresi plus bipolar, dia akan menganggap itu sebagai, itu akan menjadi belief, ya. Dan karena udah jadi belief, dia akan unconsciously perilakunya akan menunjukkan bahwa dia adalah anak yang depresi. Dan berapa banyak influencer di internet Bapak Ibu, Bapak bisa lihat di Manhattan ya, di IG, di Instagram apa, itu ya secara implisit it's okay to do self harming ya. Nah itu yang mengerikan di zaman sekarang. Jadi kita perlu banget untuk menjadi peran, menjadi life coach anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Nah karena juga mereka dalam the searching years. Jadi mereka tuh kelihatannya kayak udah gede, kayak petang-petang kayak udah nggak butuh orang, ya kan Bapak Ibu ya? Ya karena kan remaja, harga diri ya. Tapi sebenarnya they still need us. Tapi bentuk relasi dengan anak-anak remaja zaman sekarang udah nggak bisa lagi begini Bapak Ibu ya. Anak remaja udah nggak suka kita di depan mereka, kita tarik-tarik mereka, udah nggak, pasti dia nolak kita. Atau di belakang mereka, dorong-dorong mereka juga udah nggak suka. Tapi kita perlu berada di sampingnya, agak ke belakang sedikit. Jangan jauh-jauh, Ibu. Kalau jauh-jauh, kalau nanti dia nyelonong bablas, ya nggak bisa ketarik. Berdiri di belakang sedikit, agak jauh sedikit, tapi kita masih dekat. Nah, begitulah kira-kira posisinya Bapak Ibu. Ya karena sudah SMA, ya. Kadang-kadang orang tua tuh suka nggak sadar kalau anaknya udah gede Bapak Ibu ya, udah berbulu kakinya juga ya. Orang tua apalagi mama-mama masih suka, dia kan anakku 9 tahun aku mengandung dia ya. 9 tahun berarti nyimak ya Bu ya. Waduh 9 tahun mah gawat loh ya. Nah kita masuk perkembangan emosi remaja. Waktu saya berapa lama lagi nih Ibu? 2 hari bener. 20 menit ya? Oh Masya Allah 20 menit lagi. Oke, baik. Ya pokoknya materi saya banyak Bapak Ibu. Pokoknya waktunya dibilang cukup, saya akan potong sampai situ ya. Artinya nanti saya tunggu nanti diundang lagi gitu kan strateginya ya kan. Perkembangan emosi remaja, emosi. Nah Bapak Ibu, ini memang ciri-ciri khas remaja. Peningkatan hormon dia berhubungan dengan impulsivitas. Remaja itu impulsif. Nyawa itu paling banyak rasanya di masa remaja. Nggak ada takutnya karena impulsif ini. Dan remaja itu punya karakteristik here and now thinking. Kita suka bilangnya nggak mikir panjang. Nggak mikir panjang. Itu memang kondisinya memang lagi di situ Bapak Ibu. Kita dulu waktu SMA juga begitu ya. Nah, cuma kan zamannya beda. Zamannya sekarang tantangannya lebih luar biasa ya. Nah, otak remaja itu memang masih ketrap secara perkembangan otak di masa sekarang. Jadi ketika dia belum bisa mikir panjang, bukan salah remaja Bapak Ibu. Dia perlu life coach untuk bisa berpikir panjang. Karena perkembangannya memang masih di situ. Lalu, it won't happen to me syndrome. Bapak Ibu, jangan coba-coba kasih nasihat model kayak begini. Tuh kan, Mama udah bilang,
Tuh lihat tuh anaknya Tante Erin tuh, naik motor jatuh. Bisa kayak begitu nanti kamu kalau naik motor jatuh. Dia jawabnya dengan santai begini, iya itu kan anaknya Tante Erin, aku mah gak bakal begitu. Itu jawabnya Bapak Ibu ya, it won't happen to me syndrome ya. Jadi jangan kayak begitu cara nge-coachnya ya. Nah, perubahan emosi yang cepat, swing mood. Bisa pagi-pagi ketemu di kantin, happy ya Pak ya? Happy. Baru selang sejam mukanya udah. Tontonnya ketika digali-gali di kantin, dia ketemu cowok yang dia suka, deket sama cewek lain. Wah, itu udah pasti deh, saya berani jamin. Ibu Dina mau ngajar apapun sepanjang hari itu, langsung tiba-tiba anak ini ada diagnosa learning difficulty ya. Karena emosi ya, swing mood tadi. Jadi tiba-tiba kok mendadak anak saya punya attention deficit disorder ya Bu Hani ya. Dalam seminggu ini patah hati Bu jawabannya ya. Nah, jadi remaja sangat mudah dipengaruhi emosi. Hal ini karena pemikiran rasionalnya masih dalam tahap pembentukan nih. In our teenage years, the prefrontal cortex, the most rational part of our brain, is only half developed. Ya, jadi memang begitu. Nah, kita orang tua nih yang perlu menjadi life coach regulasi emosi. Remaja merespon dengan ini kan prefrontal cortex nih Bapak Ibu, yang dimana executive function skill tadi berada. Ini masih half developed ya. Ini amigdala, emotional brain ini udah lebih berkembang bahkan sejak di kandungan ya. Makanya sebenarnya luka batin kenapa mulai bisa terjadi di kandungan, karena ini sudah mulai berkembang sejak usia dini. Nah, remaja karena ini yang belum matang, banyak meresponnya pakai emosi. Kira-kira gitu. Jadi kalau remaja emosional, kitanya tenang Bapak Ibu ya. Kita harus tenang setenang samudra Pasifik ya. Jadi anak-anak remaja itu masih susah memahami emosi. Emosi dirinya dikit-dikit galau. Galau kenapa? Nggak tahu, gue galau aja gitu ya. Nggak rasional, overthinking ya. Terus kemudian apalagi salah memahami emosi. Orang mama nggak marah, ibu nggak marah, dibilangnya marah gitu ya. Apalagi kalau marah beneran ya kan. Nah, jadi memang begitulah anak remaja kita. Jadi ya Bapak Ibu, keliru ya memahami emosi nih. Parents, kita sebagai orang dewasa yang usianya udah di atas 25 tahun, harusnya executive function skill-nya udah mateng ya Bapak Ibu ya, harusnya. We need to help our teenagers to manage their emotion ya. Dan ya jangan chaos bareng emosi anak. Kadang-kadang orang tua unfortunately lebih emosional daripada remajanya ya. Jadi orang tua yang tenang ya, memberikan respon yang tenang pada saat emosi remaja lagi lagi berkecamuk begini, anak remaja akan tenang menghadapinya. Tapi kalau misalnya orang tua juga nggak tenang, nggak bisa meregulasi emosi, wah ini nanti akan chaos bareng ya. Nah, jadi orang tua perlu menjadi role model regulasi emosi anak. Saya kasih contoh, kemarin kebetulan baru ada kejadian. Anak saya kelas 2 SD. Saya kan bawain dia oleh-oleh stiker, dan dia kan suka stiker, ngumpulin stiker. Terus dan dia baru dapat pensil, penghapus pensil, dan dia suka. Terus hilang ya di mobil. Aduh, penghapus pensilku kok nggak ada? Oh gimana nih mamaku nggak ada gitu. Anak saya kelas 2 begitu respon. Terus kalau misalnya kita responnya gini, gimana sih kamu? Kok dihilangin? Emang tadi kemana? Gitu kan? Dia pasti lebih emosional ya kan? Mama kamu mana? Gitu ya. Tenang, saya bilang, Edel coba, mungkin nggak hilang? Saya bilang, Edel keluarin dari mobil nggak? Enggak, berarti mungkin nggak hilang? Saya bilang, nggak mungkin. Oke, kalau nggak mungkin hilang karena Edel nggak keluarin dari mobil, yuk kita cari. Tenang-tenang, karena kalau tenang kita jadi bisa fokus. Saya bilang, kalau nggak tenang nggak akan kelihatan. Yuk kita cari tenang-tenang. Dia mulai tenang tuh, dia mulai cari, akhirnya ketemu. Terus ketika ketemu saya bilang, nah Edel apa tuh yang kita pelajari saat ini? Kalau tenang jadi ketemu katanya gitu. Ya, jadi kita perlu menjadi contoh role model untuk regulasi emosi. Penting banget Bapak Ibu.
Regulasi emosi itu adalah, kalau saya mau ngajarin regulasi emosi ini seharian lagi Bapak Ibu. Ketika orang tua belajar cara meregulasi diri, menjadi tenang dan rileks, ini akan berdampak baik untuk psychological well-being anak. Regulasi emosi itu udah paling fondasi dari psychological well-being, dari kesehatan mental Bapak Ibu ya. Regulasi emosi. Karena anak peka ya terhadap perasaan orang tuanya. Kalau secara saintifiknya ada bagian neurologi di otak manusia namanya saraf myelin. Itu kayak mirror yang bisa menangkap emosi orang lain ya. Jadi orang terdekat anak kan pasti keluarga salah satunya. Jadi kalau kita orang tua grumpy ya, kita sangat emosional, itu juga akan ditangkap oleh anak kita. Makanya sebagai konselor pasti ngerti banget. Kalau ada isu sama anak, biasanya kita juga cek sih keluarganya bagaimana ya, seperti itu. Nah, tapi bukan selalu ya, bukan selalu, tapi pada umumnya begitu. Ketika orang tua stres, anak juga akan memahaminya dan stres juga ya. Jadi yuk kita orang tua perlu regulasi emosi. Kita perlu tenang dulu kalau kita pengen anak-anak kita juga tenang menjalani kehidupannya ya. Nah, self-regulation refers to how efficiently and effectively a child deals with a stressor and then recovers. Jadi Bapak Ibu, tidak benar kalau kita protek anak nggak punya masalah dalam hidup, enggak. Psychological well-being itu anak harus menghadapi masalah dalam hidup. Anak harus mendapatkan tantangan dalam hidup ya. Karena nanti ketika dia lepas dari bapak ibu, ketika dia jadi kupu-kupu terbang, dia pasti akan menghadapi tantangan. Wah, mau dimakan sama burung yang lain misalnya ya kan, atau apa ya. Nah, jadi salah satu hadiah terindah sebenarnya dari orang tua kepada anak-anaknya adalah kesulitan dan tantangan hidup Bapak Ibu. Ya, jadi psychological well-being adalah mentalitas squeezy. Saya mau bawa squeezy hari ini tapi lupa. Squeezy bayangin aja Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana ketika anak terpenyet, dia bisa bounce back, dia bisa kembali ke bentuknya semula. Nggak ada orang yang nggak pernah mengalami, nggak ada orang yang nggak pernah terpenyet, betul nggak Bapak Ibu? Siapa di sini nggak pernah terpenyet? Pasti pernah terpenyet. Cuma jenis terpenyetnya beda-beda ya. Kalau anak remaja ada yang ditikungin sama temennya ya, pacarnya ditikungin sama temennya ya kan. Ada yang terpenyetnya apa? Misalnya ketika dia membuat hasil karya dapat komen negatif dari orang lain, that's okay, that's normal ya. Tapi bagaimana kita bisa melatih emosi mental anak kita untuk terpenyet dan bounce back. Nanti saya jelasin bagaimana cara mendengarkan. Semoga masih ada waktu ya. Perkembangan sosial remaja, romance ya Bapak Ibu ya, mulai cinta-cintaan. Penampilan menjadi penting. Teman, peer pressure. Bapak Ibu, yang sangat bisa mempengaruhi psychological well-being anak remaja adalah tekanan teman apa ya? Teman sepantaran ya, peer pressure. Menginginkan privacy. Ada nggak anak yang udah minta privacy Bapak Ibu? Mama jangan buka-buka handphone aku. Ini kan privacy. Nah, nanti saya akan ngomongin mengenai privacy Bapak Ibu ya. Ingin mandiri, ingin di-trust, bahasanya anak sekarang ingin di-trust ya. Ingin di-trust. Aku kan pengen di-trust tante gitu ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa Bapak Ibu, di sisi lain prefrontal cortex yang belum matang, pengambilan keputusan, proses penilaian masih belum matang juga Bapak Ibu ya. Jadi moral judgment anak remaja memang juga belum matang. Jadi ketika dia menginginkan privacy yang 100% nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang saya mau nanya, dengan memahami perkembangan sosial emosi anak remaja yang gitu, kognitif yang kayak gitu, resiko-resiko perilaku apa yang mungkin terjadi pada anak-anak remaja Bapak Ibu? Apa? Tawuran. Wah, ya terpancing ya. Wah, lu nggak apa namanya? Nggak solidar lu ya. Apalagi? Apa? Nih, saya. Apa? Kabur? Pergi dari rumah ya. Merasa udah bisa mandiri ya. Apalagi? Hah? Berbohong ya. Itu loh Bapak Ibu di sosial media ya. Sekarang ada istilah namanya kejahatan seksual grooming, tahu? Nah, karena
remaja kan sangat mudah dipengaruhi emosi. Kenalan sama seseorang ceritanya di Discord, ya kan? Pakai fotonya foto yang kece pastinya, ya kan? Terus jadi orang yang baik yang mau dengerin. Nah, langsung emosinya terambil alih oleh si seseorang itu. Dan rational thinkingnya masih setengah matang. Enggak kok mah, dia baik, dia bener kok tinggalnya di sini, cakep orangnya juga ya, pinter gitu ya. Begitu mudah percaya. Sampai akhirnya mulai kirim-kirim foto, ya. Makanya kejahatan seksual itu banyak juga targetnya adalah remaja di sosial media, juga game online, ya Bapak Ibu ya. Yaitu resiko-resiko karena perkembangannya masih belum matang. Nah, mengenai kebebasan dan trust Bapak Ibu, ini tips dari saya nanti ngomong sama anak di rumah. Kamu mau dapat kebebasan dan trust, boleh. Karena kebebasan dan trust itu membentuk confidence, harga diri, ya, terus membentuk konsep diri, ya, kemandirian. Saya suka ngomong sama anak remaja gini, kalau kamu dikasih freedom and trust sama ayah kamu, sama ibumu, salah satu contohnya gadget. Ketika kita pengen tetap dikasih freedom and trust, kita harus return back apa? Kita harus ngasih balik apa? Tanggung jawab, ya kan? Nah, saya suka tanya sama anak remaja gini, fair nggak? Saya pakai kata-kata fair nggak? Fair nggak? Kalau orang tua kamu ngasih kamu freedom and trust, tapi kamu tidak menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Contoh, kamu main gadget, main game online sampai jam 2 malam. Akademik kamu jadi terbengkalai. Itu perilaku bertanggung jawab gak? Bukan. Fair nggak? Kalau freedom and trust-nya diambil alih, sampai kamu bisa menunjukkan kamu bisa bertanggung jawab. Begitu, Bapak Ibu. Tapi kalau ngomong sama remaja, ingat menjadi life coach itu harus dua arah. Karena yang mau kita ubah adalah cara berpikirnya yang mau kita ubah. Yang mau kita kembangkan adalah tadi prefrontal cortex-nya, ya, mature leader brain-nya. Nah, privacy perlu juga Bapak Ibu, remaja perlu privacy. Tapi nggak semua privacy, ya, ada ruang privacy yang orang tua boleh masuk, yaitu yang kata kuncinya beresiko tinggi. Ruang privasi yang beresiko tinggi orang tua boleh masuk. Sebenarnya salah satunya adalah yang berhubungan dengan internet dan sosial media. Cuma ada caranya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah masalah kesehatan mental yang banyak terjadi saat ini, yaitu kesepian, ya, insecure, kesepian, apalagi Bapak Ibu, I'm not enough, ya, ini banyak banget. Dan ini banyak berhubungan dengan sosial media, ya. Jadi satu sisi sosial media berdampak baik, tapi sisi lain gadget, internet, dan sosial media, game online. Ironisnya di zaman sekarang, saat dunia makin terhubung, justru semakin banyak orang merasa kesepian. That's ironis, Bapak. Ya. Nah, jadi asedia mungkin merupakan kata baru buat kita. Ini menggambarkan keadaan lesu, tidak peduli, mager. Tadi kalau Pak Muklis bilang, gejala psikologisnya antara lain kurangnya perhatian pada tugas sehari-hari dan ketidakpuasan hidup. I'm not enough, insecure aja terus hidupnya, ya. Tanda-tanda lain juga dapat mencakup kebosanan, dikit-dikit bosan, anak-anak zaman sekarang, dikit-dikit bosan. Gak apa-apa Bapak Ibu, kalau anak bosan gak usah selalu di-entertain. Kenapa gak usah selalu mengentertain kebosanan? Karena anak harus sadar bahwa bosan itu adalah bagian dari kehidupan, ya. Semakin banyak penelitian yang mengaitkan tingkat stres dengan kecemasan anak-anak dengan screen time. Jadi Bapak Ibu, semakin anak masuk ke dalam screen time, sebenarnya semakin anak masuk ke dalam masalah kesehatan mental, kesepian, ya, insecurity dan sebagainya. Dia menjelaskan asedia, bagi kebanyakan dari kita hiruk pikuk aktivitas elektronik adalah ekspresi sedih dari asedia yang lebih dalam. Kita merasa sibuk, tetapi tidak dengan hobi atau rekreasi atau bermain dengan orang. Kita sibuk dengan kesibukan. Rasanya hidup kita sibuk, tapi meaningless Bapak Ibu. Ini banyak terjadi di zaman sekarang. Daripada mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan waktu luang dan waktu luang kita puas berenang di perairan dangkal dan menghabiskan waktu kita dengan melewatkan waktu stalking, ya. Berapa banyak dari kita yang tumbuh terlalu terbiasa dengan media di zaman kita, merasakan campuran aneh antara kesibukan dan ketidakberhidupan.
sibuk tapi merasa tidak hidup, ya. Ini kita selalu sibuk dengan ibu jari tangan kita, tetapi jarang terlibat. Jarang kita punya waktu untuk mindful dengan pikiran kita dan perasaan kita sendiri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan sehari untuk bercakap-cakap dengan pikiran dan perasaan kita sendiri, coba, ya. Kita terus mengunduh informasi, tetapi jarang turun ke dalam kedalaman hati kita sendiri. Makanya isu kesehatan mental sekarang menjadi isu yang luar biasa terkait dengan internet dan screen time. Ini penelitian yang dilakukan oleh APA, American Academy Pediatric, AAP, ya. Dia melakukan penelitian begini Bapak Ibu, di restoran cepat saji di Amerika. Jadi di observasi, keluarga datang, berapa banyak sih keluarga yang datang ke restoran bersama-sama yang berinteraksi gitu. Dan penelitiannya memprihatinkan Bapak Ibu, cuma 30% keluarga yang datang bersama keluarga dan berinteraksi. Selebihnya apa? Masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri. 70% keluarga. Akhirnya yaitu dekat secara fisik tapi tidak dekat secara emosi. Bapak Ibu, mumpung anak kita masih SMA, mulai sekarang kalau ngerasa nggak dekat secara emosi, mulai dibangun kedekatan secara emosi. Karena faktanya Bapak Ibu tidak bisa dihindari, kedekatan fisik tidak akan mungkin terjadi selamanya. Saat anak nanti kerjanya di luar kota, secara fisik udah nggak deket lagi. Waktu anak cuma tinggal 2 tahun lagi Bapak Ibu. Nanti kalau anak udah berkeluarga, secara fisik bisa kamu tiap hari nengokin ibu ya nak, istrinya lah yang ngomel-ngomel, ya kan? Setiap hari ibunya harus ditengokin, yang nggak bisa. Udah bukan seperti itu lagi bentuk kedekatan dengan orang dewasa, ya. Tapi apakah tidak bertemu tiap hari artinya tidak dekat? Enggak Bapak Ibu. Kedekatan emosi meskipun fisik, anak Bapak Ibu kuliah di UGM misalnya, fisiknya berdekatan enggak, tapi kalau dekat secara emosi tetap dekat Bapak Ibu. Video call, Zoom, dekat rasanya. Tapi kalau nggak dekat secara emosi, fisik tiap hari ada di rumah yang sama Bapak Ibu, itu jaraknya cuma 3 meter, tapi nggak dekat secara emosi, nggak akan terjadi namanya. Jadi mumpung masih ada waktu 2 tahun nih Bapak Ibu, yang merasa belum dekat secara emosi, ayo mulai bangun kedekatan secara emosi dengan anak-anak kita, ya Bapak Ibu. Karena the secret of happiness adalah having good relationship. Uang itu menjadi sumber kebahagiaan, tapi sampai titik tertentu aja, penelitiannya gitu Bapak Ibu. Titik tertentunya apa? Kebutuhan sandang pangan papan tercukupi. Jadi ketika kebutuhan sandang pangan papan tercukupi, uang sudah bukan lagi sumber kebahagiaan, tapi good relationship. Makanya orang yang punya relasi baik di mana-mana, ya di keluarga juga baik, itu biasanya hidupnya lebih bahagia, ya psychological well-being-nya lebih ada. Oke. Nah, jadi relasi dengan orang anak remaja SMA Bapak Ibu udah nggak bisa lagi seperti tadi ya. Jadi anak remaja SMA tadi kan katanya, oh kayaknya jauh. Anak remaja SMA kelas 11 itu sudah relasinya adult to adult Bapak Ibu, ya. Jadi Anda sudah harus memposisikan anak remaja SMA adult to adult, seperti itu ya, gaya ngomongnya ya, gaya nge-coachnya dia ya, seperti itu. Oke, saya sampai sini dulu deh. Ibu mungkin tanya jawab dulu. Masih ada berapa? 10 menit lagi, oke. Saya masuk aja ke komunikasi ya, ke mendengarkan dengan empati. Tadi ada yang curhat sama saya waktu sebelum mulai begini. Ini kan yang terjadi ya. Papa udah melakukan yang terbaik buat kamu, ibu sudah memberikan yang terbaik buat kamu ya. Tapi anak tidak merasa mendapatkan itu dari orang tua. Jadi ukurannya pakai ukuran siapa Bapak Ibu? Ukuran orang tua atau pakai ukuran penerima? Penerima dong ya. Kalau sampai anak nggak merasa disayang oleh kita, kalau anak sampai ngerasa nggak diperhatikan oleh kita perlu tanya apa yang membuat dia merasa tidak seperti itu. Jadi ukurannya adalah ukuran penerima, bukan ukuran pengirim Bapak Ibu ya. Jadi masuk ke sepatu anak kita, keluar dari sepatu orang tua. Oke. Nah, ini curhatan-curhatan lagi ya. Gimana kalau kita pengen ngomong sama ortu, cuma takut dimarahi?
Soalnya ortu merasa pendapatnya paling benar, kan kesel anak disalahin terus ya. Ini kalau istilahnya saya roadblocks dalam komunikasi kalau di buku saya. Gimana cara agar pendapat kita bisa diterima oleh orang tua? My parents say to be yourself, but they want a perfect kid. Bapak Ibu ingat tadi ya, yang Howard Gardner, nggak ada yang perfect ya. Semua hebat di bidangnya masing-masing. They say be yourself, but no one accepts me for being me ya. Jadi anak bukan diterima apa adanya, tapi anak diterima karena ada apanya ya. Ibu sayang kamu kalau. Jadi bukan apa adanya, tapi ada apanya ya. Kenapa orang tua selalu ngatain sama kita, my mom is selfish ya. Nih, gimana cara supaya kita bisa dekat secara emosi kepada orang tua kita? Seperti lebih sering curhat. Jadi Bapak Ibu percaya deh sama saya. Kami tim melakukan misalnya sex education ke sekolah-sekolah. Kita selalu nanya nih pakai kuesioner. Kepada siapa sih kamu tuh pengen nanya-nanya tentang seksualitas, ngobrol-ngobrol seksualitas? Selalu di sekolah manapun jawaban tertinggi adalah orang tua, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pengen figur yang pertama kali pengen dicari itu sebenarnya orang tua. Tapi ketika rumah dan orang tua bukan lagi menjadi tempat yang anak merasa aman dan nyaman untuk cerita, dia baru cari orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi unfortunately seringkali yang saya tangkap dari anak-anak remaja sekarang adalah rumah dan orang tua bukan lagi tempat figur yang aman dan nyaman untuk mereka pulang. Kalau mereka pulang, mereka merasa insecure, ya. Mereka tidak merasa secure curhat sama orang tuanya, tidak merasa nyaman. Itu yang banyak terjadi. Dan akhirnya berpengaruh ke well-being anak. Oke? Nah, ini curhat-curhat. Yuk, saya kasih tips beberapa mengenai menghadapi emosi remaja, ya. Karena ini fondasi dari psychological well-being. Pertama, Bapak Ibu, ketika anak remaja kita sedang tertekan atau sedih, hentikan kegiatan yang kita lakukan, ya. Jadi jangan begini, nanti ya, tunggu. Atau kita sambil masak di dapur, ya ngomong aja, udah dengerin kok, ya ngomong, ya sambil apa, goreng-goreng tempe ya. Jangan, itu penting, tunjukkan dari perilaku kita bahwa dia berharga, bahwa dia penting, ya. Dengan matiin kompor ya tempenya nggak apa-apa lah. Buang ceban loh Ibu, 10.000 ya. Nah, terus udah gitu deketi. Ketika kita melakukan itu, anak tuh akan begini. Aku itu penting buat ibu, sampai ibu itu sampai aku mengalahkan tempe, gitu ya. Kalau ibu tetap goreng tempe, dia merasa gila, tempe lebih penting daripada aku, gitu kan. Jadi deketi ya, kayak gitu. Lalu kemudian dengarkan tanpa memotong. Jadi Bapak Ibu, ada istilah namanya the whole body listening. Seluruh anggota tubuh mendengarkan. Mata ikut mendengarkan. Mata seperti apa yang ikut mendengarkan? Ya kalau anak ngomong itu dilihat anaknya. Jangan matanya ikut, mata kemana-mana. Ya, matanya kayak gitu anak nggak merasa didengarkan. Telinga ikut mendengarkan. Telinga yang ngerti dia lagi ngomongin apa. Ya, enggak yang sorry tadi kamu ngomong apa ya barusan nih. Terus kemudian mulut yang ikut mendengarkan. Mulut seperti apa Bapak Ibu ikut mendengarkan? Ya nggak ikutan ngomong, itu aja gampangnya. Mulut kalian itu, ini kalau nggak tahan nih mau ngomong, ini tangan bantu. Nah, kenapa tangannya gitu? Iya nih, mama lagi belajar mulut untuk ikut mendengarkan. Gitu, ya dibantu ke tangan. Tangan ikut mendengarkan, tangannya nggak sambil goreng tempe. Kaki yang ikut mendengarkan, kaki yang nggak mondar-mandir kemana-mana. Hati yang ikut mendengarkan. Hati yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita, ya. Jadi the whole body listening, Bapak Ibu. Oke, brain ikut mendengarkan, ya, yang memahami masalah itu ada apa, bukan sesuatu yang membahayakan kan ya. Nah, lalu kemudian udah whole body listening. Nah, ketika menghadapi anak yang sedang tertekan sedih, secara singkat ringkas apa yang sudah didengarkan. Jadi Bapak Ibu, terima perasaan anak apa adanya, sehingga psychological well-being anak merasa, oh ketika aku takut, ayah menerima rasa takutku. Ketika aku malu, it's okay aku merasa malu. Ketika aku lagi
sedih, it's okay untuk merasa sedih. Bapak Ibu nonton drama Korea nggak? It's okay to not be okay. Ya, saya juga belum nonton sih. Tapi ada judul drama Korea begitu judulnya ya, it's okay to not be okay. Ya, jadi terima perasaan. Kalau kita sudah bisa menerima perasaan anak apa adanya, wah, nanti kalau ada apa-apa dia nyari kita, ya, secure. Akui dan sebutkan, I see, iya nggak enak ya rasanya ketika kita upload hasil karya kita pengen dapat apresiasi, ternyata yang kita dapat adalah kritikan, ya rasanya nggak enak, dikritik, diterima dulu perasaan, ya, diterima. Karena nanti kita mau fase berikutnya adalah bounce back, squeezy tadi. Bagaimana ketika kita menerima kecaman, kita diterima dan kita bisa bangkit kembali untuk tetap berkarya, kayak begitu. Yakinkan bahwa anak tidak apa-apa merasa seperti itu. Jangan komentarnya begini. Ya udahlah, diabaikan aja. Oh gitu aja sensitif amat sih, ya. Mesti terlalu dipikirin komentar orang. Itu adalah respon roadblock, ya. Itu respon yang tidak efektif. Oke, jadi dan basic dari semuanya adalah orang tua harus menenangkan diri dulu, ya. Kayak misalnya saya kasih contoh deh, ibu curhat misalnya, ibu Susi curhat misalnya, oh Bu Hani ini anak saya, ya ampun pusing banget, saya malah ini ngadepin ya, udah mana suami saya juga bikin saya pusing banget ya, pusing 2 kuadrat ya Bu Hani. Terus saya bilangnya gini, Bu Susi, sabar Bu Susi, sabar ya Bu, nanti habis malam biasanya ada terang Bu Susi, ya. Ya namanya suami, enak gak gitu? Enak gak gitu? Gak enak. Tapi kalau saya bilang ini, iya capek ya Bu Susi rasanya, punya anak remaja, kita mengharapkan dia A, dia malah melakukan yang B. Rasanya capek ya jadi orang tua. Terus rasanya juga kayak merasa sendirian, suami gak ikut dukung, malah suami nyalain kita, ya. Lebih enak yang mana? Anak yang kedua, ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi respon mendengarkan dengan empati membuat anak merasa didengarkan, dipahami dan diterima perasaannya apa adanya. Respon mendengarkan dengan empati membuat anak merasa aman, nyaman dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Respon mendengarkan dengan empati membantu anak meregulasi emosi, juga meregulasi emosi orang tuanya. Ini kisah saya dengan satu anak remaja, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini case-nya adalah perpisahan orang tua, perceraian, ya. Papahnya sudah ada pacar gitu ya, ibunya tidak ada di Jakarta lagi. Jadi yang mengantar anak ini ke saya adalah tantenya. Masalahnya adalah berhubungan dengan perceraian orang tuanya. Orang tuanya nggak ada, saya nggak bisa bantu. Saya hanya bisa menjadi teman untuk mendengarkan dia, menerima perasaan dia apa adanya. Malam-malam dia kirim saya begini. Sometimes we need someone who simply be there, ya. Not to fix anything or to do anything in particular, but just to let us feel that we are cared for. Ya, thanks for tonight, Auntie Hani. I did nothing untuk anak ini. Saya hanya mendengarkan, ada untuk dia, whole body listening untuk dia, dan itu sudah menjadi bagian dari pemulihan masalah psikologisnya. Meskipun masalah sesungguhnya tidak berubah, Bapak Ibu. Waktu anak ini ulang tahun, saya selalu merinding ya. Saya merasa yang saya lakukan itu biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Waktu dia ulang tahun 17, ada 17, ada lilin. Dan dia meminta saya sebagai salah satu orang yang membawa lilin ketika 17 ulang tahun. Saya tanya, kenapa Tante Hali diminta untuk bawa lilin? Jadi orang-orang yang dipilih untuk membawa lilin adalah orang-orang yang pernah yang pernah berdampak dalam kehidupannya. Dan saya pikir yang saya lakukan itu hanya hal kecil pada waktu itu. Saya hanya whole body listening, saya berempati, menerima dia apa adanya tanpa judgment, tanpa kritikan, tanpa kemarahan, tanpa nasihat, seperti itu. Oke, next ya. Bagaimana orang tua berkomunikasi kepada anak akan menentukan apakah mendekatkan atau menjauhkan. Ketika anak merasa baik, mereka akan berperilaku baik. Bagaimana orang tua membantu anak merasa baik dengan menerima perasaannya. So, bangun ini semua Bapak Ibu ya.
waktu saya sudah habis. Nanti kalau ada waktu dan kebetulan berhubungan dengan materi berikutnya akan saya jelaskan. Silakan Ibu Dina, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Henly. Wah, seru banget ya Bapak dan Ibu materinya. Tolong dulu dong untuk narasumber kita hari ini. Baik, biar lebih semangat lagi. Kalau saya bilang seman 8, jawabannya Bapak dan Ibu? Oke, biar lebih semangat lagi karena sekarang sesinya adalah sesi tanya jawab nih. Yang dari tadi sudah banyak. Sebenarnya pada saat Bu Henly memberikan atau memaparkan materi, gitu kan ya, pasti ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Selain nanti penanya yang terbaik, ada loh door prize-nya dari para panitia Bapak dan Ibu. Ya, wow. Jadi nggak sia-sia banget nih. Dapat ilmu, dapat hadiah gitu ya, datang ke sini. Baik. Sekali lagi biar lebih semangat. Seman 8 Jakarta. Oke, belum semangat, baru kubu sebelah kiri saya, sebelah kanan belum nih, belum ada suaranya, masih sibuk. Anak saya pulang jam berapa ya? Bentar lagi Bapak dan Ibu. Oh iya, ya terima kasih Bapak. Oh iya, terima kasih Bapak atas kehadirannya dan supportnya. Ya ibu-ibu semangat. Baik, sekali lagi, Seman 8 Jakarta. Oke, harapannya anak kita semua cerdas, tahu dan peduli seperti slogan Seman 8. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang sesi tanya jawab ini akan saya buka 2 sesi. Untuk sesi pertama saya buka 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya angkat tangan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sudah 3 orang penanya. Saya yang berjalan mungkin ya. Baik. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Aisyah, perwakilan dari angkatan 25, anak di 10J dengan Siva. Terima kasih mama-mama angkatan 24 sudah memfasilitasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang pemula baru masuk di SMA. Nah, tadi banyak banget sih yang mau saya tanyakan. Sebenarnya dalam rangka gini Bu, kita kan kepengennya anak itu on track. Kita kan pengen anak on track. Jadi kan pengalaman yang kita dapatkan kita tularkan ke anak. Apa yang sudah kita alami, kita akan kasih wejangan ke anak. Tapi yang tadi kan, don't worry, it not happen to me, kan gitu kan. Nah, apakah jadinya mereka itu kita biarkan saja sampai dia jatuh? Atau memang kadang kita cerewet, tapi sebenarnya maksudnya kan baik, seperti itu. Dan satu lagi, sebenarnya protektif ke anak untuk zaman sekarang ada plus minusnya menjadi anak manja. Tapi kita kan pengennya sebenarnya aman. Misalnya tadi anak supaya terhindar dari pergaulan bebas, jadi anak kita protektif. Tapi kan jadinya anaknya sedikit kuper seperti itu. Dan itu jadi kayak buah si malakama ya Bu. Nah itu bagaimana dengan perkembangan anak remaja yang kepengen social life-nya kan pengen open, tapi bagaimana kita mewanti-wanti mana yang prinsip tadi, mana yang tidak. Nah yang terakhir mengenai pemilihan jurusan dan kuliah. Nah kalau anak itu masih yang follow aja, maksudnya anak bisa semuanya, tapi tidak tajam. Kan yang diharapkan itu kan dia punya ketajaman di bidang tertentu. Tapi ini anak serba bisa, tapi tidak tajam. Jadi sehingga apa yang dinasihatkan sama orang tua dia follow aja. Takutnya follow-nya dia itu hanya menyenangkan hati orang tuanya, tapi belum tentu dia bahagia. Tapi menurut dia karena sering dikasih wejangan sama orang tuanya, jadinya oke aja gitu.
dia jalani karena dia sendiri juga belum yang terlalu ajak banget. Bagaimana itu bisa kita sikapi? Terima kasih. Langsung aja kali ya. Takut lupa ya. Mengenai yang terakhir dulu ya. Saya salah satu area spesialisasi saya adalah konsultan studi dan karir. Jadi saya ada tools dari Amerika namanya Career Direct Assessment dan saya memberikan, kita bilangnya tes minat bakat ya, tapi saya menggunakan tools namanya Career Direct Assessment. Nah, sejauh ini saya sudah bertemu dengan 1.900 remaja secara one on one. Oke. Dalam pengalaman saya bertemu dengan 1.900 remaja, jarang saya temukan remaja orang itu cuma punya minat satu di dalam hidupnya, jarang. Ya, in average orang itu punya sekitar 3 sampai 5 minat ya. Nah, jadi mungkin kita perlu stop dulu ujangan kita mengenai karir. Kita bantu anak untuk explore. Jadi memberikan ujangan sama explore, membantu anak explore beda loh ya. Jadi kita support anak explore ya, ada karir apa aja sih, ada jurusan apa aja sih ya, dan tentu kita harus update ya dengan karir-karir dan jurusan-jurusan di zaman now. Jangan taunya akuntansi apalagi manajemen, hukum ya, dokter, jangan cuma itu doang ya. Nah, terus kemudian tanya apa area interestnya dia. Nah, sebenarnya ketika bicara karir, ada karir-karir yang bisa diparalelkan. Ya, contoh misalnya, saya sebagai seorang psikolog, ini misalnya ya, kenyataannya enggak. Saya sebagai seorang penyanyi, bisa nggak? Bisa, ya. Kita kan banyak menemukan ya, itu Desi Ratnasari, psikolog yang politikus. Cuma sekarang dia udah lebih fokus ke politiknya ya. Lalu kemudian, kalau ngomong sama mama, papa, ngerti Desi Ratnasari yang ngomong sama remaja, siapa itu Tante Harley ya? Harus dijelaskan lagi. Nah terus kemudian, iya udah nggak mudeng ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada karir-karir yang bisa dikombin. Contoh saya sendiri, saya punya minat di psikologi, education, sama bisnis. Saya mendirikan SOA, Sahabat Orang Tua dan Anak. Di dalam SOA itu ada bisnis, ada psikologi, ada education. Saya mendirikan sebuah sekolah dasar di Alam Sutra yang tadi dikenalkan namanya School of Children with Learning Differences dan Learning Difficulty. Itu juga ada bisnis, ada education, ada psikologi. Ya, jadi saya mengcombine ketiga area minat saya menjadi SOA dan School of Child. Lalu kemudian ada yang memang harus kita pilih, susah untuk diparalel dan dikombine. Misal, saya mau menjadi seorang psikolog, saya juga tertarik jadi aero engineer nih. Aero engineer lah yang mana? Mau psikolognya atau aero engineernya? Tapi nanti aero engineernya mau dikombine sama bisnis bisa nggak? Bisa. Mau diparalelkan dengan seorang dengan YouTuber bisa nggak? Bisa, gitu ya. Seperti itu. Jadi bantu dieksplor Ibu. Lalu kemudian yang memberikan ujangan mengenai zaman kita dulu. Ada sesuatu yang kita alami dulu yang masih relate dengan zaman sekarang. Tapi banyak yang udah nggak relate lagi Bapak Ibu. Dan ketika kita memberikan nasihat, jangan fokus ke kita. Kalau fokus ke kita, anak gatel telinganya Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya anak males dengerin. Oh iya, zaman sekarang kan zamannya earbud ya Bapak Ibu. Kalau ngomong sama anak, apalagi yang rambutnya panjang, itu perlu dicek tuh Bapak Ibu. Ya, bukan ya. Itu pemilik earbud Bapak Ibu ya. Itu beneran ya. Itu kasus nyata. Dia pakai earbud, rambutnya digini. Kan nggak tahu kok ada earbud di sini ya. Nah, jadi karena capek deh gitu ya cerita. Apalagi kalau dia dulu mama ya. Jadi kalaupun mau kasih pengalaman kita, pertama jangan fokus ke kita, jangan selalu begitu. Lalu cara ngomongnya gini. Jadi contoh ya, cara saya ngomong sama anak saya yang kelas 8 ya. Mama mau cerita nih. Jadi semua ini saya ceritain ke anak saya yang kelas 8. Waktu itu dia di kelas 7. Saya bilang gini, Mama mau ngobrol sama kamu. Mama mau ngobrolin mengenai remaja. Saya bilang, kenapa Mama mau ngobrol ini? Supaya pertama, karena Mama pernah ngelewatin ya. Meskipun masanya Mama beda. Kedua, karena Mama praktisi psikolog remaja. Dan ketika Mama cerita, tujuannya adalah supaya kamu ngerti, oh kamu akan melewati hutan remaja seperti ini, sehingga kamu tahu bagaimana cara mengantisipasi dan cara, jadi dua arah. Jadi nggak yang apa sih, Mama mau ngomong ya mengenai kamu mengenai remaja ya, kamu dengerin ya.
Jadi jangan kayak lecturing ya, jangan kayak ini, kayak gitu. Jadi cara ngomong, intonasi, bahasa tubuh itu penting banget ketika ngomong Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalnya kemarin, misalnya saya kasih contoh nih, yang tadi juga terkait daya juang. Ada case anak saya itu bilang gini, aku nggak mau, saya seorang Katolik Bapak Ibu. Jadi waktu itu kasusnya adalah dia les Mandarinnya ditambahin setengah jam. Sesudah Mandarin biasanya dia ada 1 jam selah, berikutnya adalah dia bina iman. Bina iman tuh mungkin kayak pertemuan masjid gitu ya, bukan pesantren sih, cuma pertemuan mingguan gitu ya. Nah, terus begitu, aku nggak mau katanya. Waktu itu dia masih SD ya, aku nggak mau, capek katanya. Nah, pada saat itu saya pakai authority saya. Saya tanya gini, kamu capek atau sakit? Saya tanya dengan tenang. Capek, kan Mandarinnya ditambah sejam, jadi aku nggak bisa main. Nah, oh I see. Mandarin ditambah sejam, kamu nggak bisa main, dan sekarang kamu mau main karena saya jadi tadi ya mendengarkan dengan empati. Dan karena kamu capek, bukan sakit, kamu pergi bina iman sekarang. Saya bilang. Jadi ada materi saya selanjutnya adalah kita harus tahu. Jadi gini Bapak Ibu, ada yang prinsip, ada yang nggak prinsip. Kalau nggak prinsip, kita kalau orang Chinese bilangnya cincai cacai. Tahu Bapak Ibu cincai cacai? Cacainya tahu Bapak Ibu suka cacai, malah saya nggak suka cacai Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau nggak prinsip udahlah. Kalau semuanya diprinsipin tiap hari kita ribut sama anak remaja kita Bapak Ibu. Yang nggak prinsip apa? Personal preference. Ya, suka makan apa, suka lagu apa, suka pakai baju apa. Yang penting masih diterima secara sosial. Lalu yang kedua yang nggak prinsip adalah yang sifatnya culture, kayak bukan culture ya, belief kayak misalnya kamu kalau di meja makan tangan jangan begini, nanti susah hidupnya. Itu salah satu belief di orang Chinese tuh Bapak Ibu. Kalau didupain banyak makan, tangan jangan begini. Nah ini kan anak sekarang mana percaya lagi sih kayak begini. Dan di Amerika apakah orang percaya tangan begini bisa susah hidupnya? Enggak kok gitu ya. Nah jadi kayak gini udahlah ya, ini nggak prinsip. Tapi kalau prinsip kita harus siapkan amunisi untuk berkonflik dengan dia. Kalau tidak setiap hari kita bicara dengan anak dengan nada yang tinggi, dengan ekspresi marah, anak akan ngerti kok Bapak Ibu. Tapi kalau setiap hari kita ngomong nggak dia ngegas, dia capek gitu ya. Jadi saya jarang di rumah ngomong ngegas. Tapi ketika saya udah ngomong begini Bapak Ibu, Edel, stop. Cuma begitu, anak saya langsung nengok begini. Jadi nada tegas, nada kewibawaan itu bukan nada yang melengking ke atas membentak, ya enggak. Tenang ke bawah. Edel, stop. This is not expected. Kecil. Ya, tapi enggak setiap hari saya juga begitu. Kalau setiap hari saya ngegos terus anak juga lama-lama biasa, kebang. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau prinsip siapkan amunisi untuk berkonflik kayak gitu. Terus udah gitu cara ngomong ya, cara ngomong jangan yang sifatnya kayak tadi ya, anak saya akhirnya bina iman. Konflik pada saat itu belum selesai Bapak Ibu. Malamnya lakukan namanya rekonsiliasi. Pada saat itu saya hanya bisa pakai authority saya karena saya sedang ada klien di kantor. Malamnya saya ajak ngomong, dan saya hadirkan lagi masalahnya. Dan tadi waktu sore kamu nggak mau bina iman dan mama suruh kamu bina iman. Kamu tahu kenapa? Saya tanya gitu. Iya, iya karena kamu bilangnya capek bukan sakit ya. Kamu tahu kenapa mama melakukan itu? Jadi dua arah. Kamu tahu kenapa mama melakukan itu? Pada saat obrolan ini, saya mau memasukkan value mengenai daya juang Bapak Ibu. Anak saya amazingly dia bilang begini, iya aku tahu mama pengen aku berjuang kan. Saya kaget banget Bapak Ibu. Saya bilang betul, mama pengen kamu berjuang. Karena ada saat-saatnya memang kita capek, but we have to still keep doing it meskipun kita lagi capek kayak gitu. Nah, coba perspective taking. Coba kamu bayangkan, kalau papa pagi-pagi ngomong begini ke kamu, ke kita, papa hari ini ngomong kerja, males, capek, bosan. Kamu sebagai anak bagaimana melihat papa yang seperti ini? Jadi perspective taking Bapak Ibu. Nah, jadi kayak gitulah ngomongnya ya. Jangan, mama tuh ya waktu kamu kecil dulu ya, mama tuh gak suka ngeluh. Wah kalau kayak gitu, pakai earbud nanti dia ya. Terjawab semua? Terjawab semua ya. Berikutnya Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu.
Saya Ibu Etna, kebetulan putra saya di kelas 11 MIPA I. Saya mau bertanya, singkat aja ya Bu ya. Sebenarnya luar biasa tadi saya sangat ini ya, tertarik banget dengan parentingnya Bu Handi. Terima kasih. Banyak pengalaman yang saya dapat dari Bu Handi. Kebetulan saya sendiri juga orang awam Bu, jarang lah ikut-ikut parenting seperti ini, tapi alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapati. Pertanyaan yang saya mau tanyakan hanya satu, singkat. Kebetulan hanya faktor apa ya Bu? Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi psychological well-being itu seperti apa Bu? Yang paling dominan? Anak remaja. Iya, laki-laki. Laki-laki. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Paling dominan ini berdasarkan pengalaman saya dari Bu dan beberapa research. Pertama itu relasi di dalam keluarga. Tadi, the secret of happiness is having good relationship. Dan harusnya circle terdekat anak apa? Keluarga. Dua, yang bisa mempengaruhi well-being anak-anak remaja adalah pertemanan. Anak-anak itu lebih galau kalau punya masalah relasi pertemanan daripada masalah akademik. Kalau akademik yang galau mamahnya, papahnya, ya gurunya. Tapi anak remedial dia tetap mau datang ke sekolah karena remedial. Tapi kalau ada masalah pertemanan, dia bisa skip school, ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah di zaman now, internet dan social media. That's I think the biggest buat anak-anak remaja. Tapi kenapa saya cantumkan quote ini Bapak Ibu? The parent-child connection is the most powerful mental health intervention known to mankind. Ya, jadi gini. Tadi kan saya bilang kita nggak mungkin protek anak dari masalah-masalah. Banyak anak tuh pintar di akademik nilainya 9 semua, tapi ketika keluar ke masyarakat yang sesungguhnya, he is nothing. Ya, jadi Bapak Ibu di zaman sekarang itu tempat belajar sesungguhnya 80% adalah di masyarakat Bapak Ibu. Jago di akademik di sekolah, tapi tidak jago secara apa ya, sosial masyarakat itu tidak apa ya, yaitu makanya banyak istilah apa sih, anak-anak yang E kerja pada anak-anak yang B gitu ya. Jadi life skill itu penting banget. Ya, life skill bagaimana dealing with people, menghadapi kesulitan, tantangan seperti itu. Yang penting adalah itu mentalitas puisi. Jadi seberat-beratnya saya perhatikan nih dan juga penelitian, seberat-beratnya masalah yang dihadapi oleh remaja kita, kalau hubungan antara dia dengan orang tuanya itu baik, dekat secara emosi, dia bisa survive menghadapi masalahnya. Cuma yang berat sekarang begini Bapak Ibu, masalah datang dalam berbagai ukuran. Small size problem, medium size problem, big size problem. Small size problem orang tua gak usah involve, biar dia selesaikan sendiri. Medium size problem mungkin orang tua perlu involve sedikit. Tapi ketika anak menghadapi big size of the problem, orang tua harus involve Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus lihat ukuran masalahnya. Ketika menghadapi big size of the problem yang banyak terjadi anak zaman sekarang, orang tua tidak ada untuk mereka. Mereka menghadapi masalah besar ini sendirian, ya, sendirian. Dan ini akhirnya mempengaruhi psychological well-being. Ya, jadi big size of the problem orang tua perlu involve. Tapi involve orang tua bukan mengatasi, tapi berjalan bersama-sama dia untuk mengatasi masalah. Ini namanya life coach. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya pengen 3 yes ya, yang penting untuk psychological well-being remaja. Anak remaja perlu mengalami 3 yes ini. Yes, aku bisa. Ya, hal-hal sederhana. Ya, ikut kepanitiaan, yes aku bisa. Melakukan house chores di rumah, yes aku bisa. Ya, nggak harus yang wah ikut olimpiade internasional dan menang, nggak harus yang selalu begitu. Lalu kemudian yes aku berharga, ya, dengan tadi kita menghentikan goreng tempe, kita deketin dia, itu aja udah sebuah pengalaman sederhana, aku berharga
enggak, ya seperti itu. Lalu yes, aku diterima apa adanya, bukan karena ada apanya. Itu penting. Dan ini jangan lupa apresiasi Bapak Ibu ya. Saya tutup pertanyaan ini dengan sebuah cerita, metafora perumpamaan. Ada 3 fotografer datang ke sebuah pesta yang sama. Mereka berpencar, fotografer A, B, C. Fotografer A, ketika dia melihat orang lagi mabok-mabokan, dia langsung bidikan kameranya, cepret. Fotografer ke B, yang B, ketika dia melihat orang lagi tadi mabok-mabokan ya, yang ini kalau melihat orang lagi berantem, ya dia bidikan kameranya, cepret. Fotografer yang C, ketika dia melihat orang lagi bersenda gurau, ya tertawa, bercengkrama, dia bidikan kameranya, cepret. Lalu ketiga fotografer ini besok datang kepada Anda, datang masuk satu-satu, nggak ngomong, kasih foto. Apa komentar kita ketika kita melihat fotografer pertama A? Gila, kamu tuh ke pesta atau ke klub yang sarang narkoba atau miras gitu kan? Karena mabok-mabokan semua fotonya. Lalu yang B, kamu tawuran atau ke pesta gitu kan? Yang C, iya lu pestanya enak banget, pesta di mana lo gitu kan? Nah, apa yang mau saya sampaikan dari perumpamaan 3 fotografer ini? Seringkali kita orang tua tanpa kita sadari, kita seperti fotografer dan A dan B. Melihat yang jelek dari anak, kita kritik, kita marahi, kita kasih punishment. Tapi ketika anak melakukan hal yang expected, kita lupa untuk memberikan apresiasi. Jadi apresiasi mulai sekarang berikan Bapak Ibu ya, karena itu peneguhan. Dan berikanlah apresiasi yang sifatnya I statement ya. Mama senang, sampaikan perasaan kita mama senang. Jangan cuma gini, well done, good job, great ya. Jangan cuma gitu tuh, nggak personal ya. Mama seneng ya, mama seneng melihat kamu udah bisa bounce back dari masalah patah hati kamu. Mama seneng kamu bisa manage masalah kamu luar biasa ya. Dan itu life skill yang berarti mengalami patah hati di usia SMA. Kayak gitu ya, apresiasi yang sifatnya I statement. Oke? Jadi jangan lupa belajar dari fotografer C ya. Boleh Bu yang terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni. Saya Uni. Ya. Saya orang tua dari Betari kelas 11A, anak perempuan. Yang saya tanyakan ini, Bu, gimana kiat-kiat khusus untuk memotivasi anak yang cenderung introvert? Introvert? Concernnya Ibu apa? Kenapa? Concernnya? Masalahnya apa? Concernnya? Kayak gini, anak saya itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat, nggak bodoh-bodoh amat gitu ya Bu ya. Semua orang pasti, ya pasti. Cuma saya tuh kadang anak saya tuh kalau dia mau berkegiatan atau mau dia selalu begini, mama saya takut, nanti kalau nggak bisa gimana saya? Terus ya saya lah dek, kamu harus semangat gitu. Saya suka, cuman saya kan orang awam, dia nggak bisa kasih motivasi yang bagus buat dia. Apa sih itu? Karena saya pikir banyak ya yang kayak gitu, anak-anak kita sebenarnya mampu, dia nggak bisa ngungkapin apa sih yang dia mau, karena dia sifatnya mungkin sedikit pendiam apa. Nah, kurang pede. Kalau kurang pede, padahal ya kalau saya bilang anak saya nggak jelek-jelek amat, kayak nggak mudah-mudah bercanda. Itu motivasi apa sih Bu yang perlu kita ini ke anak biar anak pede saya sendiri. Ya. Itu aja mungkin ya. Ya, baik. Ada 2 nih isunya. Pertama, kepribadian, introvert, extrovert. Secara umum, yang lebih dipersepsi menyenangkan itu pasti extrovert. Ya, karena keluar. Jadi pahami dulu, introvert dan extrovert sebenarnya kita bicara mengenai bagaimana seseorang memperoleh energi untuk diri sendiri, terutama energi mental, nge-recharge baterai mentalnya. Orang introvert nge-recharge baterai mentalnya itu ke dalam diri, ya, by enjoy me time, ya, enjoy quiet time. Kalau yang extrovert keluar. Jadi kalau orang extrovert nggak ketemu orang, nggak ngomong sama orang, baterainya lowbat tuh. Ya, terus dia kenapa dia harus ketemu orang? Karena dia nge-recharge baterainya. Tapi kepribadian itu tidak bicara mengenai baik buruk benar atau salah, ya. Dan bukan berarti orang introvert itu nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa tampil di depan umum. Oke. Nah,
Kalau kita ekstrovert, biasanya kita ekspektasi anak kita ekspresinya seperti kita. Saya ekstrovert Bapak Ibu, udah kelihatan ya. Anak saya kecil yang cewek ekstrovert, yang cowok introvert. Saya kasih cerita dengan anak saya sedikit lucu. Mah, suatu malam, Mah, aku mau cerita. Aku khawatir katanya. Oh khawatir ya, khawatir apa? Terima perasaannya. Oh khawatir. Gak enak pasti khawatir. Khawatirnya apa? Mau dari khawatirnya apa? Tapi aku susah ngomongnya katanya. Coba mama bisa baca pikiran dan perasaan aku tuh. Ciri-ciri anak introvert tuh, ya. Tapi sayangnya mama bukan Profesor X-Men, saya bilang. Gak bisa baca pikiran dan perasaan kamu. Dia bilang, udah deh, jadi deh, nanti aja deh. Kamu tahu ya, kalau kamu pengen cerita, mama ada di mana, ya? Maksudnya I'm ready to hear. 2 malam kemudian datang lagi, Mah, khawatirnya masih ada katanya. Khawatirnya masih ada. Tapi mama tetap sama, belum bisa baca pikiran dan perasaan kamu. Kamu khawatirnya apa? Ya ampun ibu, cuma pengen ngeluarin cerita dia khawatir. Jadi waktu itu sebelum pandemi, itu Korea Utara ngeluarin nuklir. Jadi dulu langsung overthinking, gimana kalau semua satu dunia ini perang nuklir? Untuk keluar cerita nuklir khawatir perlu 2 hari, Bapak Ibu. Itu buat si introvert. Ciri introvert itu kalau ngomong, dia pengennya one on one. Even dipuji, dia pengennya dipuji one on one, Bapak Ibu. Orang introvert dipuji di depan umum begini. Anak ekstrovert dipuji di depan umum. Gitu, ya. Nah, jadi pahami kepribadian anak kita dan manage ekspektasi kita sebagai orang tua. Kalau ditanya, Alden, how was your day today? Biasa, ya sama aja kayak kemarin, gitu tuh jawabnya. Adiknya ditanya, Edel, how was your day? Hari ini temanku si Michael begini ya. Ceritanya bisa panjang. Oke, itu mengenai personality. Kedua, bisa juga berhubungan dengan social anxiety. Kalau social anxiety, ya kita perlu pulihkan social anxiety-nya. Dan social anxiety-nya karena apa? Salah satu penyebab social anxiety adalah pikiran, ya. Misalnya gini, nanti kalau orang mikirin aku kayak gini gimana ya? Oh, I'm not good enough, ya. Self doubt, ya. Pikiran itu akhirnya membuat yang create anxiety feeling. Dan akhirnya create anxiety feeling, akhirnya perilakunya tidak mau berinteraksi dengan orang banyak. Nah, kalau seperti itu yang harus diubah adalah cara berpikirnya, ya. Nah, tapi respon ibu yang tadi, respon ibu tadi apa? Enggak apa-apa lah. Yang anak bilang aku takut. Aku takut mama. Mau jalan aja. Terus mama tiba-tiba jadi Mario Teguh, motivator. Oh, sekarang bukan Mario Teguh lagi yang terkenal ya. Saya nggak tahu sekarang yang terkenal siapa, Mary Riana ya. Ayo nak, bisa, jalan gitu kan. Nah, mama niatnya baik, responnya baik, tapi pada saat itu responnya tidak tepat. Itu respon roadblock, ya. Anak merasa dikecilkan perasaan takutnya. Anak tidak merasa diterima perasaan takutnya. Justru membuat anak semakin tidak tenang, ya. Respon yang mendengarkan dengan empati, menerima perasaan begini. Iya, meskipun kamu udah menyiapkan ini berhari-hari, tapi tiba waktunya rasanya takut untuk tampil di panggung. Misalnya kalau konteksnya kayak gitu, rasanya kok cemas ya meskipun udah menyiapkan berhari-hari. Ini respon yang menenangkan, ya, yang tidak membuat dia merasa dikecilkan masalahnya. Nanti setelah diturunkan temperatur emosinya, baru kita angkat dia. Oke, sekarang meskipun cemasnya masih ada, yuk coba kamu pikir, kamu udah melakukan itu berkali-kali, kamu udah trial itu berkali-kali. Just try, just try, ya. Nanti apapun hasilnya, there is no failure, it's only a feedback, misalnya. Tapi itu belakangan, jangan langsung tiba-tiba, semangat ya, bisa. Ya, gak ada kata kegagalan. Ya, kegagalan disuksesin udah ya. Gitu ya Bu. Ya, Ibu Diana. Iya. Baik, Bu Henly. Iya Bapak dan Ibu, seru sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para ayah dan bunda di sini. Nah, mengingat waktu, tadi kan di awal saya sempat bilang akan dibuka 2 sesi bertanyanya ya.
Tapi mengingat waktu, keterbatasan waktu, memang kadang waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi sebenarnya masih ada 2 lagi nih, ada 2 door prize yang tersisa. Nah, saya akan serahkan Bu Henly untuk memberikan 2 pertanyaan, dan yang berhasil menjawab akan mendapatkan door prize dari panitia. Bersediakah Ibu? Boleh. Oh boleh, baik, silakan. Pertanyaan pertama Bu Henly. Pertanyaan pertama, di mana letak? Oh salah ya, bukan box apa sih ya, sore-sore. Apa ya? Ketika kita berkomunikasi, selain kata-kata, ada 2 hal lagi yang penting untuk kita perhatikan. Apa dan apa? Yo, tadi saya udah bahas tuh. Apa dan apa? Ayo, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Iya, silakan. Ibu berkerudung coklat. Sebutkan nama terlebih dahulu, Ibu. Nama saya Baby, Mama Rivaldi, 11D. Oh iya, Ibu Evi. Bukan. Oke, Ibu berkerudung coklat lagi. Coba lagi kalau ada pertanyaan berikutnya ya. Dalam berkomunikasi, ini bukan dalam mendengarkan, dalam kita berkomunikasi, selain kata-kata yang keluar yang perlu kita perhatikan, ada 2 hal lagi yang harus kita perhatikan. Yes? Bukan. Bukan. Wah ini berarti saya guru killer ya, pertanyaannya susah ya. Itu tuh, saya udah dengar cuitan. Ya, satu lagi. Yes, betul. Ekspresi dan tonasi suara kita. Oke, pertanyaan pertama dijawab oleh Mama siapa? Mama apa? Oh, Mama Danes. Silakan Ibu. Ada pertanyaan lagi yang kedua. Pertanyaannya ini dari pertanyaannya Bapak Ibu juga ya. 3 hal apa yang paling mempengaruhi psychological well-being anak remaja kita? Pertanyaan dan menjadi pertanyaan. Ya? Keluarga, pertemanan, sosmed, internet. Yeay, terjawab untuk pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu Henly. Terima kasih. Dengan Mama siapa yang terakhir ini? Oh, Manijma. Iya, silakan. Baik, terima kasih dengan berakhirnya door prize terakhir. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Henly. Ya, sedikit tepuk tangan boleh. Ya, sedikit saya menyimpulkan. Ya, dari seminar hari ini yang bertemakan supporting teenager psychological well-being. Ya, bahkan tadi Ibu Henly sempat menekankan kalau support system dari keluarga itu sangat penting. Peran keluarga itu sangat penting. Peran orang tua yang punya 3 peran selain peran orang tua, teman, dan terakhir adalah life coach ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya nanti kalau kita sampai rumah jangan lupa kita menjadi pendengar yang baik ya Bu Henly ya. Dan jangan lupa tanya ke anaknya, versi bahagia kalian tuh gimana sih? Gitu ya Bu ya. Baik, tanpa berlama-lama karena waktu juga yang memisahkan. Nah, untuk 5 orang tadi yang beruntung yang akan mendapatkan door prize dari panitia, nanti panitia sendiri yang akan menghubungi Bapak dan ibu-ibu yang tadi mendapatkan door prize. 3 orang penanya dan 2 orang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Bu Henly. Ya, tanpa berlama-lama. Sekian seminar kita hari ini. Saya akan serahkan langsung ke MC untuk melanjutkan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.